Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Surat Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Inna Allaha la yahdil qawmal kafirin. Inna Allaha la yahdil qawmal kafirin. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimu. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimu. Hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Mangga wian deui ayat 67 hiji 2 3. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Inna Allaha la yahdil qawmal kafirin. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimu tuqimut Taurata wal Injil
wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh, sampaikanlah ma unzila, yang diturunkan ilaika, kepadamu, mir rabbika, dari Rabb kamu, yaitu wahyu, Al-Quran, sunnah, semuanya sampaikan. Wa illam taf'al, dan jika kamu tidak mengerjakannya, fama ballaghta risalatah, maka kamu belum menyampaikan risalahnya. Tugas Rasul itu kan menyampaikan risalah, artinya belum tuntas tugasnya, belum dilaksanakan dengan baik. Dan kalau tidak dilaksanakan dengan baik, tentu ada siksa. Jangankan banyak, sedikit saja. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Sedikit saja mengubah, mencampur atau tidak menyampaikan sebagaimana mestinya, kami langsung akan menindak dan mencabut urat lehernya. Ya. Jadi berat tugas Nabi itu, harus menyampaikan semua yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Terlebih kalau kita lihat konteks sosiokultural bangsa Arab, ku jamaah haji jamaah umroh ge geus jadinalah dasar si Arab cenah gitu. Jadi menunjukkan betapa hese heuras, kulturnya betul-betul kultur gurun, padang pasir ya. Kalau di orang Sunda kan ada bangsa timur itu identik dengan keramah tamahan, ya gotong royong. Nah itu nggak ada, atau ya disebutkan kan di Al-Qur'an juga al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqo, ya, sangat keras kufur dan munafiknya, pembangkangannya. Wa jadaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Dan memang pantasnya orang Arab itu nggak tahu hukum Allah. Gak usah antep hirup gaya gurun pasir, ya, hirupna gaya di padang pasir, gersang, jauh dari tuntunan peradaban. Dan Nabi harus menyampaikan semua yang diamanahkan kepada beliau kepada mereka. Imam mengabani kenyang abdinya, abdi malah menyampaikan ke bapak-bapak bukan masyarakat padang pasir, jadi lebih mudah diatur. Bapak-bapak sakarola bisa maca, ya, tur teharuras gitu. Hidup di tengah-tengah peradaban kota, jadi ada sedikit keberadaban. Nabi mah menyampaikan tadi dia jaba masyarakat na ummi, teu barisa maca, teu sakarola, orang-orangnya keras, sedangkan aturan dalam Quran dan Sunnah cukup banyak. Jangankan Nabi, saya saja level Situ Aksan atau level Bandung, kadang mau menyampaikan keterangan tuh rada berat teh naon. Kahiji memang saya berat mengamalkannya, jadi memang berat nepikeun ka babat teh abdi geus berat teh heula. Kadang mah mun heureuyna kadung beut nyaho gitu. Jadi karena sudah tahu harus diamalkan, sudah diamalkan harus disampaikan. Dan kenapa berat disampaikan? Karena rentan dengan penolakan.
dianggap aneh teh, dianggap asing teh, dianggap beda teh, teu pararugu teh, teu kahati teh, berat. Apalagi tadi Nabi dalam konteks masyarakat pemabuk, pecina, pembunuh, penyamun, garong, betul-betul jauh dari peradaban ya bangsa Arab pada waktu itu. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, man haddatsaka anna Muhammadan katama syai'an mimma anzalallahu alaihi faqad kadzaba. Siapa yang memberitahu kepada kamu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari apa yang Allah turunkan, maka sungguh dia telah wadul. Artinya di zaman Aisyah hidup sudah ada tuh isu itu, ya, isu yang viral ya, bahwa tidak semua ajaran Allah disampaikan oleh Nabi. Di antaranya adalah ajaran bahwa yang harus jadi khalifah sesudah Nabi itu adalah Ali. Nabi berat untuk menyampaikannya. Kenapa? Karena ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak terlalu pro kepada Ali. Ta'ata Ali bidah begitu. Kelompok itu yang hari ini disebut dengan Syiah. Kata Aisyah, laukana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam katiman minal Qur'ani syai'an lakatam hadhil ayah. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menyembunyikan satu ayat saja, pasti beliau tidak akan menyampaikan ayat ini, surat Al-Ahzab yang tentang Zaid bin Harisah ketika menceraikan istrinya Zainab binti Jahash, lalu oleh Allah Nabi disuruh menikahi Zainab binti Jahash. Padahal tradisi di Arab piraku ayam mitoha kawin ka mantan minantu ya. Kan posisi Nabi saat itu mertua Zainab binti Jahash, menantu dicerai oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kan dulu anak Nabi, anak angkat. Nah, Allah membatalkan anak angkat sekaligus hubungan segala sesuatunya. Zainab binti Jahash statusnya bukan menantu, free ya, nggak ada hubungan apapun dengan Nabi. Maka Nabi berhak untuk menikahi Zainab binti Jahash. Saat itu Allah menikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahash, tapi Nabi belum ngedal. Lalu ditegur oleh Allah, wa tufi fi nafsika ma Allah mubdi. Kenapa kamu menyembunyikan dalam diri kamu apa yang Allah perlihatkan? Wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Kenapa kamu takut kepada manusia padahal sudah seharusnya kamu lebih takut kepada Allah? Tuh, ditegur Nabi. Seandainya mau ada ayat yang disembunyikan, eta mau ditepikeun karena wirangga Nabi. Cuma karena tugas Nabi menyampaikannya disampaikan. Termasuk anu terkenal ku urang mah abasa wa tawalla, itu kan mengkritik Nabi. Kenapa Nabi bermuka masam ketika ada orang buta yang minta penjelasan Islam ya. Itu kan teguran buat Nabi. Tapi ku Nabi ditepikeun we ayatna. Ada seseorang yang datang kepada Ibnu Abbas. Konon kata orang-orang, kata dia, ada sesuatu yang Rasul tidak menyampaikannya kepada manusia. Tuh tadi Aisyah, ayeuna Ibnu Abbas. Jadi sunatnya merebak. Kata Ibnu Abbas, alam ta'lam anna Allah ta'ala qol ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, dan seterusnya. Kata Ibnu Abbas, kan Allah sudah menjelaskan semua yang diamanahkan kepada Nabi sudah disampaikan. Bahkan pertanyaan ini juga sampai ke Ali. Bahkan ditanyakan sendiri oleh anaknya. Betul Pak, ada wahyu yang disembunyikan dan hanya yang tahu itu Bapak. Maka kata Ali, la, tidak ada. Walladzi falaqal habbah wa bara'an nasmah.
demi yang membelah biji-bijian dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, illa fahman yu'tihillah rajulan fil Quran, kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang seputar Al-Quran. Nyaeta mah teu ditepikeun ka Nabi, kan ditepikeunnya kepada orang-orang. Jadi ada pemahaman, penafsiran. Wa ma fi hadhihi shahifah, dan aidai apa yang ada di buku ini. Apa cenapa itu yang ada di buku itu? Al-aqlu, tentang hukum diat, ganti rugi. Wa fakakil asir, tentang pembebasan tawanan, mun nama humaniter. Wa alla yuqtala muslim bi kafir, kalau seorang muslim membunuh kafir itu tidak boleh diberlakukan hukum kisos, ya. Hukum kisosnya kalau muslim membunuh muslim. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa desas-desus isu ada yang tidak disampaikan tuntas oleh Nabi itu sudah ada sejak zaman sahabat. Baik Ali sendiri, baik Ibnu Abbas, baik Aisyah sudah membantahnya. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, semua kaum muslimin sudah bersaksi di Haji Wada yang jumlahnya 40.000 orang. Nabi kan menyampaikan khutbah yang panjang, dan itu disebutnya khutbah wada, perpisahan, karena sesudah itu Nabi sakit. Pengajian deh, ceramah deh. Kecuali ada nanti ketika sakit beberapa kali, ya. Nggak ada lagi khutbah yang umum tabligh akbar kecuali di Haji Wada. Dan Nabi selalu mengatakan, Allahumma ballaghtu, ya Allah bukankah aku sudah menyampaikan? Kata para sahabat, bala qad ballaghta, ya Anda sudah menyampaikan. Jadi semua, ya, sunnah pun sudah disampaikan. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga kamu dari manusia. Menjaga di sini menjaga semuanya, maka istilahnya Nabi maksum, termasuk dalam hal nyawanya. Sebelum turun ayat ini, kata Aisyah, Nabi SAW kalau situasinya lagi genting, kadang tidak tidur nyenyak. Bahkan kalaupun sudah tidur, tiba-tiba terbangun tengah malam. Kata Aisyah, masya'nuki ya Rasulullah, ada apa wahai Rasulullah, kenapa Anda bangun terkejut? Laita rajulan sholihan min ashabi yahrusunil lailah, andaikan saja ada seorang sahabatku yang menjaga aku malam ini di luar rumah. Jadi perasaan takut musuh, takut diserang, takut dibunuh, itu bukan berarti kurang iman. Ya, Nabi sendiri sekelas Nabi ada perasaan itu mah manusiawi. Sieun ku maungnya, sieun ku beurit, ku orai, nganduka sieun ku cucunguk tah. Sarin teh gitu. Jadi kalau kita ada perasaan takut yang mengancam nyawa kita, atau mau naik motor pakai helmnya, naik mobil pakai sabuk pengaman, sieun anu kecelakaan, itu tidak mengurangi ketawidan kita. Tidak lama dari itu tiba-tiba Nabi mendengar suara pedang, terang, begelut gitu. Lalu Nabi tanya dari dalam, man hadza, siapa itu di luar? Ana Sa'd bin Malik, saya Nabi, saya Sa'd bin Malik. Ma ja'bik, ada apa kamu datang malam-malam? Kata Sa'd, jitu li ahrusaka ya Rasulullah, saya datang sengaja untuk menjaga Anda wahai Rasulullah. Tuh Nabi maka karang ngedalungku langsung dijabah. Ya. Nabi kan gak berani meminta, ya. Jadi Nabi cuma ada perasaan curhat ke istrina, mun cenah abdi teh nu ngawal gitu ya, brigade mun ayeuna mah nu ngawal. Belum juga disampaikan ke sahabat, langsung dijabah. Dan betul saja Sa'd bin Malik itu saat itu menghalau penjahat, ya, yang mengintai rumah Nabi. Jadi kan firasat Nabi itu mirip wahyu.
Nabi bangun terkejut, merasa ada bahaya, ternyata betul ada bahaya. Sesudah Sa'ad bin Malik mengawal rumah Nabi, kata Aisyah, fasami'tu ghotita Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi naumihi. Aku mendengar dengkur Rasulullah nepikeun ka kerek Rasulullah teh tibra. Ya jadi sunnahnya sare bari kerek. Tah nu teu kerek berarti bid'ah. Tong bari ngaca ya apa? Kerek unggul. Tapi kemudian sesudah turun ayat ini wallahu ya'simuka minan nas, maka Nabi SAW mengumumkan, ya ayuhan nas insorifu, wahai bapak-bapak pulang anda semua, brigade para pengawal semua pulang. Faqad asomani Allah azza wa jalla, Allah sudah menjagaku. Maka dari itu banyak riwayatnya, termasuk yang sudah pernah kita bahas dulu ketika membahas surat Al-Maidah ayat 7 ayat 11. Kata Anas bin Malik, kalau kita sedang dalam perjalanan lalu menemukan pohon yang besar, itu jang Nabi, jang istirahat Nabi. Kan baheula mah can usum rest area, can usum hotel. Di Makkah ke Madinah 12 poe. Di Madinah di Makkah ke Palestina wae sabulan bolak-balik 2 bulan. Jadi butuh istirahat. Maka ketika menemukan pohon yang besar, Nabi istirahat dulu, istirahat. Dan semua sahabat meninggalkannya, nggak ada yang mengawal. Kenapa? Karena sudah turun ayat ini. Tiba-tiba kan mendengar ada seseorang yang bentak-bentak Nabi. Nabi tenang saja. Ketika ditanya man yamnauka minni, siapa yang akan membela kamu dari aku akan membunuh kamu. Nabi tenang saja menjawab, Allah yamnauni, Allah yang akan menjagaku. Nabi kan ngaplek tanya kagerak pedangnya. Kemudian dalam riwayat lain pernah ada namanya Khalid al-Jusami dari Ja'dah bin Khalid, ya. Punten ieu nya sanes ngain ada imam abdi maca hadis. Seorang sahabat perutnya gemuk, nya nu mapan teh maju ke depan. Dia bawa penjahat yang membunuh Nabi. Tapi Nabi teh lihat sahabat yang perut gemuk itu langsung nunjuk kepada perutnya. Lau kana hadza fi ghairi hadza lakana khairan laka. Ini seandainya yang gemuk ini bukan di sini, tentu lebih baik bagi kamu. Tuh, temenangnya mapan beteng teh, tahan napas we. Kata sahabat itu, hadza arada an yaqtulak ya Rasulullah. Ini Rasul ada penjahat membunuh kamu. Kata Nabi, lam tura, nggak usah takut. Walau aradta dzalika lam yusallitka-Allahu alayya. Seandainya kamu betul membunuh saya, kamu tidak akan mampu membunuh saya. Itu sesudah turun ayat wallahu ya'simuka minan nas. Jadi ayat ini memberikan jaminan ke Nabi, sampaikan saja apa yang harus disampaikan, gak usah takut. Nabi tidak akan mati. Kenapa Nabi takut matinya? Pandina ayat-ayat nu lain jelas yaqtulunan nabiyyina bi ghairil haq. Banyak nabi yang dibunuh dengan tanpa hak. Jadi Nabi tidak luput dari pembunuhan, ya. Nabi Isa wae ge pan bikin kadek disalib, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Orang jahat itu mudah saja membunuh dan dijamin Nabi akan selamat dari pembunuhan itu. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan berikan hidayah kepada kaum yang kafir. Maksudnya urusan hidayah urusan Allah, urusan Nabi mah sebatas menyampaikan. Dalam ayat lain, fa inna ma'alaikal balagh wa alainal hisab. Tugas kamu hanya menyampaikan, urusan menghitung mana yang dapat hidayah, mana yang tidak, mana yang disiksa, mana yang selamat, itu mah tanggung jawab Allah.
Qul, katakan. Nah, ini diantara yang harus disampaikan itu, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lastum ala syai'in, kamu tidak ada apa-apanya. Syai'in itu menunjukkan sesuatu yang kecil. Maksudnya ala syai'in minad din, tidak ada apa-apanya dalam agama, enggak ada nilainya sama sekali. Hatta tuqimut Taurah, meski kamu mengklaim sebagai umatnya para nabi, anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan, nggak ada apa-apanya, bohong. Hingga kamu menegakkan Torah, wal Injil dan Injil, wa ma unzila ilaikum rabbikum, dan yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran. Kata Sufyan bin Uyainah, ma fil Quran ayatun asyadda min hadza. Saya tidak menemukan dalam Al-Quran satu ayat pun yang lebih berat daripada ayat ini. Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan kita nggak ada apa-apanya dalam agama sepanjang belum menegakkan Torah, menegakkan Al-Quran kalau bagi kita. Ini oleh Imam Bukhari dimasukkan dalam bab khauf ma'ar roja, takut dan harap. Maksudnya sekelas Sufyan bin Uyainah saja ada perasaan takut. Takut belum menegakkan Al-Quran sebagaimana mestinya, ya. Dan itu juga harus menjadi teladan bagi kita. Kita harus merasa takut dengan ayat ini karena kita nggak ada apa-apanya selama belum menegakkan Al-Quran. Menegakkan Al-Quran itu, kata para ulama, dimulai dari iqamatul huruf, menegakkan huruf-hurufnya. Maca nasik bener gitu. Jadi nya ayeuna kita kabuktian ya, umat Islam itu bisa ngaji Quran kan nggak ada nilainya. Tapi bukan hanya itu, termasuk iqamatul hudud, menegakkan hukum-hukum Allah. Macana, ngajina, sampai menegakkan hukum-hukum Allahnya, itu semua jadi tanggung jawab kita. Wala yazidanna katsiran minhum, dan pasti akan menambah kepada kebanyakan dari mereka ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu min rabbika, dari Rabb kamu, yaitu Al-Quran, tughyanan, pembangkangan, wa kufron, dan kekufuran. Nah, ini bedanya Yahudi Kristen dengan umat Islam. Mari umat Islam mah dibacakan ayat Quran teh tambah iman, tambah sakinah. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanim. Ari orang kafir mah dibacakan ayat Quran teh tambah ngabangkang, tambah kafir. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, maka kamu jangan putus asa menghadapi kaum yang kafir. Maksudnya ya, dan memang udah begitu adanya, sudah jadi takdir. Orang-orang ahli kitab itu mayoritas, tapi kan kemarin sudah dibahas ya, minhum ummatum muqtasidah, sedikit mah ada yang lurus. Cuma mayoritasnya orang Yahudi Kristen itu pasti akan membangkang, pasti akan kufur. Nggak usah jadi putus asa, jadi patah hati. Dan memang segitu ayana. Tugas kamu, Nabi SAW hanya sebatas menyampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.